kita tulis. Kemudian di antara jemaah muliakan, sihir ini lewat dukun. Ini yang paling banyak. Kami katakan tadi bahwa dukun itu ada dua. Ada hitam, ada dukun putih. Dukun hitam seperti Joko Bodoh. Sekarang alhamdulillah dia tidak bodoh, sekarang udah pinter. Maksudnya dia sudah tobat dari perdukunannya. Sayangnya tapi beliau masuk ke LDI gitu. Ya, masuk ke LDI. Ya, kita doakan semoga dia menjadi ahlu sunnah gitu. Dia mendapatkan hidayah sunnah gitu. Ya, sekarang dia udah nggak praktek lagi. Ya, begitu juga beberapa paranormal itu dan dukun hitam udah jelas. Tapi yang jadi masalah bagi kita itu adalah dukun putih. Kenapa dinamakan dukun putih? Karena pakainya serba putih terkadang. Wajahnya kayak kiai, pakai sorban, kemana-mana pakai jubah, jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Tasbihnya Masya Allah. Dia sholat 5 waktu, bahkan khutbah keliling, sehingga susah kita bedakan. Nah, jemaah semula ini yang perlu kita waspada. Bahkan pakaian pun lebih Islam dari kiai yang sebenarnya, dari ustadz yang sebenarnya. Kalau para asatid mungkin pakaian sederhana, tapi dukun putih ini lebih Islami berpakaiannya, berpenampilan lebih Islami daripada ustadz yang sebenarnya. Nah, ini yang paling banyak kaum muslimin sudah ngaji sunnah, tapi masih datang ke situ. Gara-gara tadi dia ustadz kok. Nah, dia ustadz, dia kiai, dia pimpinan pesantren. Nah, gitu. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, nah tanda-tandanya adalah sekilas. Kalau di sini agak panjang, saya tulis, ya, dukun putih ini tanda-tandanya adalah kalau kita datang ke situ menanyakan nama pasien dan masalah serta nama ibunya, gitu. Biasanya tidak pernah lupa nama ibu, tapi dia tidak pernah menanyakan nama bapak, gitu. Kecuali datang ke bank nanya nama ibu, itu enggak apa-apa gitu. Biasanya bank juga begitu nanya ibu. Itu tanda-tandanya. Yang selanjutnya adalah dia meminta bekas pakaian kita, terutama celana dalam, pakaian dalam, atau bekas tikarnya, atau bekas bajunya. Itu yang diminta. Untuk apa? Untuk mempermudah pengontrol dari jarak jauh. Ketika dia pegang, akhirnya jin itu yang mengawasi seseorang, atau kita yang ngasih sesuatu ke dukun itu, ke pasien itu. Bukan kita, maksudnya dukun itu, gitu. Yang ngasih sesuatu biar mempermudah untuk pengontrol dari jarak jauh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mensyaratkan harus membawa binatang atau membeli binatang seperti ayam cemani, ayam putih, ayam hitam. Harganya dulu sekitar 3,5 juta. Kalau nggak sekarang itu sudah 5 juta harganya. Karena naik BBM. Harganya naik. Itu subhanallah banyak kaum muslim yang korban seperti ini. Nah, syarat dari dukun itu harus membeli ayam atau membawa ayam, atau yang pakai kambing. Walaupun dia jenggotnya panjang, sorbannya besar, tasbih Masya Allah besar, mensyaratkan harus pakai kambing atau pakai binatang yang lain, berarti orang ini adalah dukun. Dia adalah ahli sihir. Walaupun seluruh kaum muslimin di Indonesia ini sudah mencap dia seorang ustaz, sudah dicap sebagai seorang ustaz, tapi ketahuilah dia adalah dukun. Walaupun tadi mengadakan zikir rame-rame, nangis rame-rame, walaupun seperti itu, tapi ketahuilah orang seperti ini adalah dukun. Ya, kita namakan adalah dukun putih. Putihnya itu bukan putih ajarannya, tapi putih pakaiannya, gitu. Tampilannya seperti ustadz, nah kira-kira gitu. Walaupun sama-sama antenya syaitan tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu mengasih ke kita dengan beberapa tulisan Arab. Nah, walaupun dulu pernah kita pelajari hal itu, ya, seperti tulisan Bismillah dipisah-pisah, gitu. Atau tulisan Quran
pakai darah haid, itu biasanya dukun itu. Biar jimat itu lebih ampuh, biasanya Al-Quran tulis pakai darah haid. Itu lebih ampuh biasanya. Ya. Makanya banyak juga yang pakai penglaris itu pakai darah haid. Ketika masak, darah haid sedikit masuk, nah itu lagi lezat. Nah, itu biasanya sihir lewat itu. Ya. Ya, jemaah semuliakan. Ya. Itu yang berkaitan dengan tanda-tanda dukun itu. Ya. Sebenarnya ada sekitar 10 lebih, tapi itu yang mewakili tanda-tanda berkaitan dengan dukun. Jemaah sekalian yang Allah muliakan,